kita bicara tentang keaslian. Ketika Allah, sekarang gini. Apakah menurut Anda teofani itu hanya Yesus? kok iya Allah berteofani mengambil rupa wujud manusia itu di Abraham. Kalau di dalam Yesus dia itu nusul, dia menjadi. Cabut gelarmu. Oke. Sekarang gini. Ketika Allah ada di dalam cabut gelarmu. Sabar dulu. Ya sudah, saksi Kristus dengan saksi Kristus aja. Saya buka data, silakan. Ya, lanjut. Oke. Ketika Allah kamu tahu begini dulu. Kita selesaikan dulu di teofani ya. Saya sudah jelaskan tadi kan terbagi dalam dua kata ya. Panel mewujudkan diri. Jadi Allah itu bisa mewujudkan diri. Memang kalau Allah dari perjanjian lama itu eksis. Kalau bicara tentang Yesus itu bukan berteofani. Mana ayatnya? Tunggu. Mana ayatnya tuh? Oh bukan. Mana ayatnya? Anda bicara pakai data. Kejadian 18 Anda bicara pakai data. Coba tampilkan. Iya, kejadian Keluaran 13 ayat 21, kejadian 18 ayat 1. Tampilkan. Nah, ini kan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Nah, pertanyaan saya, seperti apa Tuhan yang mereka lihat? Itu berteofani, mewujudkan seperti diri apa? berupa tiang awan, Rahmat Hidayat ME. Laskar tiang awan itu seperti apa? Silakan. Tiang awan itu tiang berpeti. Kok kamu katakan? Bro, kita harus ngajar bahasa Indonesia lagi lah. Coba cari tiang awan itu apa? Brother, itu mewujudkan diri, menggambarkan Nabi Muhammad. Anda salah. Kalau tidak ada yang mampu melukis, oke. Kalau menggambarkan tidak hanya melalui pensil atau pena. Anda lihat Sirah Nabawiyah, ya. Saya menyatakan buktikan bahwa ada yang bisa menggambar wajah Muhammad. Silakan. Sabar dulu. Di dalam Sirah Nabawiyah itu hadis-hadis sahih menyatakan bagaimana tentang keadaan fisik Rasulullah SAW. Salah satu saya nih hadis sahih. Jangan Anda bantah dulu. Rasulullah memiliki rambut yang ikal. Anda tidak tahu hadisnya? Cari sendiri, belajar, Google kan dapat itu. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah khayalan kalian saja. Rasulullah memiliki rambut ikal. Itu khayalan. Buktikan. Itu Sirah Nabawiyah. Mana gambarnya? Itu adalah khayalan. Mana gambarnya? Gini. Mana gambarnya? Saya sudah katakan di awal, menggambarkan berbeda dengan menggambar. Paham enggak bedanya menggambar dengan menggambarkan? Paham enggak bedanya? Kalau enggak saya ajari nih. Loh, sekarang kita pakai data yang sama. Kalau begitu, berarti kalau begitu, kalau cuma menggambarkan deskripsinya cuma gambaran itu, Musa dan Abraham menggambarkannya seperti ini. Musa berkata, aku melihat Allah itu terangnya, luar wajahnya memancarkan cahaya. Kalau cuma itu, bisa. Sabar dulu. Saya gambaran fisik daripada Allah. Gambaran fisiknya seperti apa? Lah, kamu bilang tadi hati Musa dan Abraham tidak menggambarkan. Kalau memang cuma gambaran-gambaran seperti itu, bahwa Allah mempunyai mata, ada. Allah mempunyai wajah, ada. Wajahnya bercahaya, ada. Tetapi pertanyaan saya sekarang kan secara fisik, kenapa gambar Muhammad tidak ada? Padahal ada yang melihat. Sabar dulu. Itu sebabnya ini kecurigaan saya. Ini curiga saya ya. Saya tidak perlu menista ya. Ini cuma kecurigaan saya. Saya takutnya ini hayalan. Ya sabar. Ini Bang, ini gantian ya. Tadi kan saya diam tuh. Oke. Pertama yang harus Anda pahami, ini dunia dialektika. Saya belajar di kampus, kemudian ilmu ini saya turunkan kepada saudara. Pertama, menggambarkan, kita juga belajar di kampus yang sabar. Silakan. Sabar dulu. Menggambarkan dengan menggambar dua kata yang berbeda. Tuh dicatat tuh. Kalau ada pena tolong catat sana. Menggambarkan dengan menggambar beda. Kalau menggambar
itu melukis, kata lainnya. Bisa dengan pensil, bisa dengan pena, bisa dengan kapur. Itu menggambar. Kalau menggambarkan itu tidak dengan alat tulis, bisa dengan deskripsi lisan atau ucapan. Di dalam hadis-hadis sahih, di dalam sirah nabawiyah jelas itu bagaimana rentetan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah SAW. Salah satu hadis sahih dalam sirah nabawiyah, sahih loh ini, sahih. Sabar, di akhir Anda bantah. Rambut Rasulullah SAW ikal. Oke, sabar. Itu menggambarkan, bukan menggambar. Sekarang yang saya tanya, kalau memang Abraham dan Musa pernah bertemu Elohim atau Allah, tolong gambarkan, bukan gambar. Tolong gambarkan seperti apa wajah yang dia lihat. Silakan. Oke, baik. Kalau cuma begitu mah banyak. Musa melihat Allah wajah. Sebentar dulu. Musa melihat Allah wajahnya berkilau-kilauan, bahkan orang Bukan wajah orang biasa. Seperti apa? Kenapa hidungnya mancung atau pesek? Kenapa kamu Hidungnya mancung atau pesek? Diam. Rambutnya seperti apa? Diam. Coba pertanyaan saya. Rambutnya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Ya, katanya Coba, kamu belajar dialektika. Berapa SKS Jawab kamu dulu, belajar jawab dulu. ilmu dialektika? Jawab dulu. Nah, Rambutnya seperti apa? Rambut Elohim seperti iya. apa? Oke. Sekarang dulu. mari kita lihat. Rambut Elohim Mari ya. seperti apa? Mari Jawab dulu. kita lihat. Rambut Elohim seperti apa? Rambutnya seperti apa? Oke, teman-teman. silakan. Jadi Musa menggambarkan dan Abraham menggambarkan bahwa Allah itu punya wajah. Ya, wajah Allah itu bercahaya. Rambutnya Ya. seperti apa? Ya, Rambutnya wajah dulu, Allah itu. rambutnya. Kok rambutnya seperti Rambut dulu, apa? rambut. Jangan kau pakai Ya. data yang sama. Sekarang wajahnya Rambutnya Muhammad seperti apa? Wajahnya Muhammad seperti apa gambarannya? Lu, Coba. saya sudah jelaskan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Rambutnya itu ikal. Iya, rambutnya, wajahnya yang saya tanya. Alis matanya hitam seperti semut berbaris. Dijelaskan dalam hadis sahih. Rambutnya. Hidungnya mancung. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana deskripsi Elohim yang dilihat Musa? Oke, Berapa berdasarkan tingginya? kitab Bagaimana suci, rambutnya? dengar dulu, berdasarkan silakan. kitab suci bahwa rambutnya putih. Ya, Mana kamu ayatnya? tanya rambut, Mana ayatnya? Mana ayatnya? Oh, Coba, mana sekarang ayatnya? kamu tanya, buktikan bahwa ayatnya mana juga kamu tadi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya Mana sudah ayatnya? Sirah Saya punya Nabawiyah. ayatnya. Ya, Sirah di Pulau Nabawiyah. di Pulau Patmos Yohanes melihat Di mana wajah tertulis? rambut Allah Di mana itu. tertulis? Dalilnya mana? Dalilnya Di mana? kitab Kalau saya Wahyu. sudah katakan- Sekarang saya dalilnya di kitab Wahyu. Mana? Kitab Sekarang Wahyu kamu berapa? tadi, Kitab Wahyu berapa? Enggak, Kitab Wahyu berapa? saya nggak akan menyebutkan. Wahyu berapa? Sekarang saya ingin Wahyu kamu berapa? datanya. Saya ingin Wahyu datanya. berapa? Kita Wahyu apple to berapa? apple. Kitab suci vs kitab suci. Ya, saya sudah katakan sekarang di Sirah mana Nabawiyah. datanya bahwa Muhammad punya rambut? Di mana? Sirah Nabawiyah halaman Sirah pertama sampai Nabawiyah terakhir. itu adalah buku tulisan siapa? Anda belajar makanya baca. Makanya Iya, saya itu jelaskan tulisan di sini manusia secara yang nggak tafsir. pernah ketemu dengan Rasulullah. Oh, di sini Anda tidak tahu mutawatir. Lo tidak tahu itu tulisan tangan manusia. Kalian lebih percaya kepada tulisan tangan manusia daripada percaya kepada tulisan Coba Allah. sekarang saya tanya gini. Coba saya tanya, sekarang hadis itu apa? Hadis itu apa? Hadis itu katanya adalah perkataan Rasulullah. Contohnya hadis Bukhari ditulis 200 tahun setelah Muhammad mati. Apanya? Saya jelaskan hadis Bukhari, hadis Bukhari itu ditulis 200 tahun setelah Muhammad mati. Itu fakta. Apakah itu hadis? Saya jelaskan. Apakah itu hadis? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, apakah Bukhari pernah melihat Muhammad ruku? Kok ruku? Anda lari kemana-mana ini? Loh, kita bicara data. Sekarang apakah apa yang ditulis oleh Bukhari? Apakah Bukhari pernah melihat secara langsung Muhammad Kenapa pergi melakukannya? ke ruku? Kenapa pergi ke ruku? Kita kan bahas tentang wajah. Kita kan Bro, bahas tentang kamu kok bentuk. ustaz jadi ustaz? Kita bahas bodoh tentang betul bentuk. ya. Lah, sekarang saya Yang tanya, bodoh itu Yesus. apa yang bodoh pernah itu dilihat Yesus. oleh Lihat ada ayatnya dalam Bukhari? Bible dikatakan bahwa Yesus itu dikatakan gila. Oleh Kita mau cari saudara-saudaranya. siapa? Coba kau buktikan gimana datanya? Gimana datanya? Anda Asik tak nih. hafal Bible Asik nih. Yesus Asik nih. Saya nggak hafal, saya nggak hafal, saya nggak hafal. Datanya di mana? Oke, asik nih. Coba Asik, enggak, saya nggak mau cari Google. Kau yang berdalil, kau harus membuktikan. Oke, Saya nanti tidak ingin buktikan ya. mengajarkan kepada sekelas pendeta seperti Anda. Oke. Ayat di mana Yesus gila.
Sekarang buktikan di mana kata ini penistaan. Kalau kamu mengatakan Yesus gila dan tidak ada ayatnya, silakan kau buktikan. Oke, ini. Meskipun saya tidak akan menuntut kamu, tetapi kamu penistaan dan itu tidak baik. Itu ayat loh. Ya, Sabar, saya lihat di sini. Ayat kita. ya sedikit teman-teman ya. Iyalah. Nah, ini. Coba Markus 3:21. Ya, kau tak tampilkan seperti saya dong. Kalau kau baca aja lah Markus 3:21. Ya, kau tampilkan biar kita baca sama-sama. Lah kau aja lah. Itu kan baik. Tidak, kau tampilkan seperti ini. Kenapa kau balu? Ini kau tampilkan nih. Markus 3:21. Ya, kau tampilkan. Nih, kau tampilkan seperti ini. Ayo, tampilkan. Coba buka Markus 3:21. Ya, sekarang kau tampilkan dulu ini seperti ini. Tampilkan, kau kan bisa open cam. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad gila adalah kafir Quraisy, lawan dari Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, yang nulis ini Quran ini tulisan siapa? Coba Markus 3:21 buka. Iya, Quran itu perkataan siapa? Markus 3:21 buka. Lah sekarang saya tanya Coba Markus 3:21 buka. Kau buka lah, kau yang berdalil, kau yang harus membuktikan. Coba buka Markus 3:21 buka. Ya, kalau yang silakan. Saya enggak ada devis lain, cuma devis ini. Kalau ini perkataan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Kafir itu lawan dari Nabi dalam berdakwah. Ya, Wajar. tetapi ini bukan perkataan orang kafir loh. Ini Allah yang mengatakan ini, betul? Kalau Markus 3:21 itu yang mengatakan Yesus gila itu saudaranya loh. Loh, ini dengar dulu. Lawannya. Ini yang saudaranya. mengatakan ini kan adalah Allah, betul? Baca, itu orang kafir. Allah Loh, menjelaskan. Allah mengatakan ini. Bukan Coba, orang mereka kafir. itu siapa? Mereka Quran itu berkata, ditulis oleh siapa? Perkataan siapa Quran? Mereka berkata, mereka itu siapa? Yang mereka berkata. Jadi Allah mengatakan mereka berkata. Pertanyaan saya, kalau Anda tahu saya lanjut, kalau Anda tidak tahu saya turun. Ya turun Mereka aja berkata, kamu mereka sudah itu jelas nggak bisa mereka itu menyatakan siapa? ini. Ini perkataan Mereka Allah atau itu perkataan orang kafir? Sekarang saya tanya. Mereka itu ini siapa? Mereka itu siapa? Ya, mereka itu kan bisa saja itu mereka itu siapa nggak Mereka- tahu. Mereka itu Nih. orang kafir, Oten. Ya, tapi yang nulis ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Markus 3:21 yang menyatakan Yesus gila kan? Silakan kau buka. Coba buka Markus 3:21 Kau coba. buka lah, jangan saya, kan saya menunjukkan data yang sama. Bentar ini. Aduh, Coba. Anda ini tidak hafal dengan Bible sendiri ya. Bukan tidak hafal, ini loh datanya, kan kita pakai data, kita by data. Kalau itu wajar. Yang mengatakannya orang kafir, lawan dari Nabi Muhammad berdakwah. Ya, itu kan katamu, tapi yang nulis ini siapa? Yang nulis di Quran ini siapa? Apakah ini berarti Quran itu adalah perkataan orang kafir juga masuk ke situ? Coba Anda buka, Anda lihat ini ya. Ini saya buka Bible nih. Ya. Ya, buka ya. Markus ya. Ya. Markus 3. Oke. 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, siapa kata mereka? Keluarganya. Ia tidak waras lagi. Tidak waras ini sama dengan gila, bro. Loh, tidak ada kata gila kan, itu kalian roba-roba ayat. Oh, tidak waras ini apa? Tidak waras itu apa? Bro, waras itu orang-orang Jawa sering katakan wes waras ta. Wes waras Ini itu sudah sembuh Kitabmu kah? tidak diturunkan di Jawa. Kitabmu tidak diturunkan di Jawa. Iya, nah, itu kan tidak ada kata gila. Yang ada kata gila itu kamu loh di sini kata gila itu. Yang tidak waras apa? Kata lain dari tidak waras apa? Tidak waras, bisa saja tidak sehat. Oh, tidak waras itu apa? Tidak waras itu apa? Tidak waras itu orang-orang Jawa sering katakan wes waras ta. Wes waras itu sudah sembuh kah? Iya, itu kan tidak ada kata gila. Yang ada kata gila itu kamu loh di sini kata gila itu. Yang tidak waras apa? Kata lain dari tidak waras apa?
Inilah kenapa kamu masih menuhankan manusia sampai itu sekarang. fakta loh. Kita bicara fakta. Kita kan bicara tentang kata kerja. Ini kan kita bicara tentang kata gila. Yang sekarang gila itu tidak ada. Yesus tidak pernah dibilang gila. Nih, tidak waras ini apa? Waras Tidak waras. cuman waras tak? Sudah sembuh kah? Sudah sehat kah? Coba pertanyaan saya, tidak waras itu apa kata lainnya? Jadi kamu bernarasi tadi gila, kamu bilang Yesus gila. Mana di situ tidak ada. Apa beda gila dengan tidak waras? Ya kalau gila itu kan artinya pikirannya yang sakit. Kalau Tidak waras waras apa? itu ya bisa saja tubuhnya mungkin kurang sehat. Dari mana Anda belajar bahasa Indonesia? Nah, dari mana Anda belajar? Anda yang bodoh betul. Masa Anda gak ngerti kata waras itu kok Anda bilang gila? Gimana sih? Kan kita bicara kosakata gila. Betul tidak? Ini kosakata loh. Anda bilang tadi gila, kan sekarang kita by data loh. Yang bilang gila itu kita coy. Lo tahu yang begila? Coba pertanyaan saya, orang gila itu waras atau tidak? Di situ disebutkan dia tidak waras, bukan dia gila, bukan. Pertanyaan saya, orang gila itu. Situ nggak ada, bro. Kau mau bagaimanapun nggak ada, saudaraku. Ya, Anda tinggal jawab, nggak usah takut. Tinggal jawab aja. Nggak ada, Ustaz. Pertanyaan Nggak saya. ada. Ya, Itu nggak ada kata gila, itu waras kok. Oke. Nah, pertanyaan saya, orang gila waras atau tidak? Orang gila waras tidak? Ya waras itu apa sih arti waras? No, pertanyaan saya, jawab aja, orang gila itu waras atau tidak? Waras itu kan artinya sehat kan? Orang gila itu waras atau tidak? Jawab. Ah, iya, Waras tidak. itu kan sehat. Berarti orang gila itu waras. Kalau orang sehat itu bisa jalan nggak? Orang gila itu waras atau sehat? Coba jawab dulu. Orang gila itu waras. Loh, kita lagi membahas kata gila. Yang bilang kitab suci yang menuliskan kata gila itu bukan Alkitab. Pertanyaan saya, ya, orang gila itu waras atau tidak? Pertanyaan saya, orang waras itu gila atau tidak? Anda mau menjawab ini? Catatannya tidak ada di situ kata gila. Iya, tidak ada di sini. Pertanyaan saya, orang gila itu waras atau tidak? Ya, apakah orang sakit itu waras atau tidak? Nah, saya kan sama. Gini. Anda mampu jawab enggak pertanyaan saya? Mampu. Apakah orang gila itu waras atau tidak? Ya, orang gila itu kalau sehat atau tidak, ya tidak sehat. Saya tak tanya sehat, saya tanya waras. Orang gila itu waras atau tidak? Waras. Oke, kita cari ya. Kita pakai Google aja lah teman-teman ya. KBBI, menurut KBBI aja. Nih teman-teman, orang gila itu waras atau tidak? Nih kita tunjukkan teman-teman KBBI. Oke. Nih. Ya, coba karena orang-orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Definisi tidak waras, coba. Oke nih teman-teman ya. Nih kita lihat nih ya. Waras artinya sehat. Dia apa? Ya, yang sehat apanya? Yang sehat apanya? Apa kau? Arti kata tidak waras. Menurut ini betul loh. Waras itu artinya sehat. Gimana sih? Oke. Kok ini nih. Coba Anda lihat sini. Coba Anda lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nampak kan? Ya. KBBI, tidak waras berarti tidak memiliki kondisi jiwa yang normal, tidak sehat secara psikologis atau mengalami gangguan mental. Iya. Gangguan mental itu kan bukan berarti gila kan? Pertanyaan saya, berarti yes, berarti Anda akui. KBBI saja tidak memasukkan bahwa waras itu artinya gila. Nggak ada, bro. Mengalami gangguan. Oke, di sini di psikologi, gangguan mental, bukan berarti gila. Di sini tertulis kalau Yesus itu tidak waras. Dari definisi KBBI ini mana yang Anda pilih? Tidak memiliki kondisi jiwa yang normal, atau tidak sehat secara psikologis, atau Yesus mengalami gangguan mental? Pilih salah satu. Iya, pokoknya semua manusia itu mengalami gangguan mental.
Pertanyaan Semua saya Anda manusia. dulu, Yesus mana? Semua manusia. Akui dulu, Ya. saya tidak. Saya tidak. Kita by data, bro. Kita by data. Kamu bilang data tadi gila. Kita bicara gila loh. Lah mana kata gila di dalam Alkitab? Nggak ada. Lah sekarang saya buktikan kamu bahwa kata gila itu di dalam Fokus ini dulu ada sini. nih kata gila. Gimana sih? Ke sini, fokus dulu. Iya, nggak ada. Kamu mau fokus mau nggak fokus, kata gila itu nggak ada. Anda pilih yang mana Ya, di kamu sini? tuh betul-betul. Makanya teman-teman saya bilang mau jadi orang di luar Kristen itu harus jadi orang bodoh. Lah, Ya, yang kita turunkan aja dia udah kata gila. Yang saya tunjukkan tadi itu adalah revisi-revisi yang sering terjadi Tidak dalam ada Bible. revisi. Kata gila ada dalam Alkitab, tapi kamu tidak menemukannya dan kamu menunjukkan kata waras. Karena saya pegang Alkitab ini. Tidak, saya bisa tunjukkan Alkitab yang kau pegang itu dengan kata gila. Saya bisa tunjukkan. Tapi saya tidak mau menunjukkan. Saya minta kamu yang Fokusnya buktikan. ke sini saja. Fokusnya ke sini saja. Di dalam terjemahan yang lain ada ndak dikatakan kalau Yesus gila? Di dalam terjemahan lain mereka menuduh Yesus gila. Betul. Sabar dulu. Ada ndak tercatat kalau Yesus gila? Akui dulu. Ada atau tidak? Saya mengatakan di dalam kitab di dalam surat-surat yang lain mereka menuduh Yesus gila. Mereka dulu, jangan mereka dulu. Enggak, lah memang datanya begitu. Yang ada Sekarang akui dulu. Oke, pertanyaan yang sama. Apakah bahwa Muhammad itu gila? Ada enggak? Sabar dulu. Selesaikan. Nah, kita kan sama-sama. Ya, sportif ya. Pertanyaan saya ini. Apakah dalam Alkitab kita tidak bahas siapa yang katakan dulu? Ya. Apakah dalam Alkitab terjemahan yang lain ada tertulis kalau Yesus gila? Itu dulu. Tidak ada. Kalau secara letterlek mengatakan Yesus gila tidak ada. Yang ditampilkan tadi apa? Ya sekarang kau buktikan datanya. Yesus gila, silakan datanya. Yang ditampilkan tadi apa? Sekarang datanya silakan mana? Loh, Anda hanya berbeli-beli. Saya berkata tidak ada data secara letterlock mengatakan Yesus atau secara eksplisit Yesus gila, nggak ada. Begini ya. Di dalam Alkitab yang telah direvisi yang saya punya, kata gila diganti dengan kata tidak waras lagi. Oke, mana buktinya? Sebelum saya naik yang ini, ada saudara saya tadi yang kebetulan punya HP atau dokumentasi lain. Dia sudah tampilkan. Saya ndak ada laptop di sini. Saya ndak ada HP satu lagi. Handphone saya cuma satu. Ustaz, dan saya kasih tahu. kebetulan- Sabar dulu. Kenapa Ustaz, Anda takut? enggak saya kasih tahu. Kenapa Anda panik? Kenapa Anda Kitab panik? kamu dengan yang Kenapa Anda ditunjukkan panik? sebelum sebentar Kenapa dulu. Anda panik? Kitab Kenapa Anda itu panik? yang kamu pegang, saya nggak panik. Saya cuma mau jelaskan kepada kamu kebodohan Loh, kamu. sabar dulu. Sebentar, Sabar dulu. saya jelaskan kebodohan kamu karena kamu sudah bodoh. Karena kamu bodoh apa? Kamu bilang data saya yang saya pegang revisi dengan dia yang pegang tidak ada. Itu ada sama. Kamu aja yang nggak menemukannya. Sekarang ini Ada datanya di kitab kamu itu juga. Saya pastikan ada kata itu. Tetapi kamu yang tidak menemukannya, Sabar. terus kamu menuduh itu revisi. sabar dulu. Kamu yang bodoh, kamu nggak temukan data itu. Ada data itu, coba kamu baca. Makanya kamu turun dulu, kamu baca dulu. Sabar, ini Karena berada, kamu ini itu berada, bodoh ini berada, benar. ini berada, Ya, ini. kamu dulu turun aja dulu, kamu cari dulu datanya. Dia bilang, oh ini kan sudah direvisi, teman saya ada data, ada dokumentasi. Kau bodoh. Itu ada di kitab yang kau pegang, itu ada datanya tentang Yesus, tentang tuduhan bahwa memang dia gila, tapi kata Yesus gila nggak ada. Itu tuduhan. Ada di datanya. Kau sendiri yang nggak temukan datanya, ya makanya kau yang bodoh. Kau yang nggak temukan datanya, kau salahkan terjemahannya, kan begitu. Ya kita naikkan aja lah semua. Sebentar lagi saya cuma 30 menit soalnya. Ada saya naikkan semua ya. Ini saya naikkan aja muslim yang Islam ini. Ya Allah, ya Keras kepala sekali. Mana host? Ya Allah, selamat malam. Ya, Silakan. saya dulu Bang, saya sabar dulu Bang, sebentar Bang Olo ya. Bang Olo. Saya coba Izin Bang Olo. Bang Olo, ini saya sudah ya, dapatkan tadi. Dia menuntut saya. Saya tanggapi dulu Pak Host. Ya, tolong di ini ya. Sebentar host, ini bukan kata keluarganya host ya. Kalau kita melihat data ini, waktu keluarganya mendengar hal itu, apa yang didengar? Perkataan ahli-ahli Taurat di ayat 22-nya itu. 22. Ini.
Apa yang didengar, apa di 20, dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Apa ahli-ahli Taurat? Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ini tuduhan. Siapa yang nuduh? Ini adalah ahli Taurat, bukan keluarganya, host. Yang dia ini maksud jelas tadi bukan itu, Bang. Yang dia bilang tadi itu soal kata gila. Iya, iya, itu kan ada kata gila, tidak waras itu yang katanya itu mau gila, mau tidak waras itu kan konteksnya di sini. Tetapi ini adalah bukan keluarganya kalau menyatakan dia gila. Tapi jelas di sini dikatakan waktu kaum keluarganya mendengar hal itu. Apa yang didengar adalah tuduhan tadi. Sebentar ya, sebentar Hidayat. Jadi bukan keluarganya yang menyatakan dia tidak waras karena perkataan ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat yang mendatang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dari mana? Udah. Fokus ya. Membentar dulu kau rahmat. Tapi saya sudah bawa dengan data, Anda saya takut. Saya sudah bawa data, Anda takut. Gila betul itu. Ya. Paham ya, itu aja saya tekankan, host. Izin turun dulu. Ya, lanjut. Silakan turun. Ya, baik. Silakan turun. Ya, silakan si siapa ini? Rahmat Hidayat. Tadi Anda menuntut ya data saya ya. Oke. Ya. Kebetulan ini yang sudah direvisi. Memang karena kitab Kristen ini memang selalu direvisi dia. Nah, sama. Di kitab kalian kita selalu revisi. Sabar dulu. Kita selalu revisi. Jangan kalian menuduh. Selesaikan dulu ini. Oke. Ini Alkitab Sabda ya. Anda menolak atau tidak Alkitab Sabda ini? Saya menolak kalau ada kitab-kitab di luar kitab yang saya pegang. Alkitab Sabda ini Anda tolak? Saya tolak. Wallahu akbar, gawat ini. Nah, nih terserah. Yang penting saya tampilkan data. Di dalam sekarang ini, kamu tolak nggak kalau kitab Syiah? Sabar dulu. Anda kan mau data kan tadi kan? Ini data loh. Sabar. Nanti setelah saya Anda bebas ngomong apa terserah. Nah, ini menurut, sabar dulu dong. Anda perhatikan ke sini dulu. Iya, nanti kita bahas itu. Nggak, saya cuma tunjukkan data. Oh, bahas ya. Nanti Anda minta tadi Anda minta data kan? Loh, ya. Anda takut bahas ini? Enggak, saya nggak takut membahas Nah, itu. diam dulu. Anda lihat ke sini. Lihat ke sini dulu. Anda dengar dulu ini. Emang saya nggak mendengar. Nah, ini juga teman-teman ya. Ini Alkitab Sabda. Oke. Menurut TL, kalian tahu kan pasti TL apa? Terjemahan lama tahun 1954. Oke. Saya bacakan. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia, karena kata orang dia gila. Anda tadi mencari kata gila ya, ini nih. Ya, kata orang, bukan kata keluarganya ya. Anda menerima atau menolak dulu, ini tertulis dalam terjemahan. Itu kata orang dia gila, bukan kata keluarganya. Bukan itu poinnya. Anda tadi menolak kalau dalam Alkitab itu tidak ada tertulis, padahal ini terjemahan lama loh. Tadi Anda tunjukkan datanya kepada saya, dia waras. Ini. Nah, iya, kalau sekarang saya menunjukkan data, Anda tunjukkan data kata gila, ya ada. Kami nggak menolak. Lah, Anda terima nggak ini? Saya lihat itu memang datanya ada. Anda terima atau Anda tolak? Saya lihat datanya ada, memang datanya ada. Kamu lihat atau tidak? Anda terima atau Anda tolak? Saya lihat itu ada ya, kata Anda terima gila. atau tolak? Terima atau tolak? Ya, sekarang saya kok terima. Bagaimana kami menolak, datanya jelas ada kok. Berarti Anda terima ya? Berarti datanya ada, kami harus terima toh. Loh, mantap. Dari tadi dong. Aduh, dari tadi dong. Kalau ini, ya Yesus gila. Anda tadi tidak percaya. Mana nggak ada kata Yesus gila di situ. Nih lo gila. Iya, dia gila. Gila. Dia, iya. Oke, ya, kalau begitu benar dong, ya, Muhammad gila juga di sini ya. Ya, saya sudah buktikan ya teman-teman, kalau di dalam terjemahan yang selalu direvisi dari tahun ke tahun ternyata pernah. Ini loh, kalau revisi itu bro, revisi itu ini loh, nih revisi nih, nih suka direvisi nih.
Revisa. GIG LALA apa? Ayo sama-sama. GIG LALA. Teman-teman yang di bawah coba typing. Teman-teman GIG ya, LALA. itu sudah memang sudah gak punya akal sehat. Ustadz kok begitu ya? Ada kok Ustadz model begitu ya. Ustadz nggak bisa berargumentasi. Ini sekelas Ustadz loh, ya kan? Kalau cuma memang dia seorang biasa saya maklumi. Ini sekelas Ustadz kok goblok sekali Ustadznya, ya kan? Ustadz kok goblok cara menerjemahkannya, ya? Masa ada Ustadz yang ngomong bahwa ia gila, Yesus gila, padahal katanya tidak ada.